Ya, assalamualaikum, selamat siang teman-teman. Bagi yang nantinya siang, dan nanam belum, hari ini udah dirawat belum tanamannya hari ini untuk kita panen oksigennya di esok hari ya. Nah, pada kesempatan ini saya ingin berbagi ya. Ini mau nyemai terong ungu, berapa kotak nanti. Nah, berbagi tentang 3 modal utama yang ingin terjun di bisnis tanaman hias. Nah, spill dulu, ini adalah Aglonema frozen, ini begonia, kurang tahu namanya apa, tapi alhamdulillah udah tunas. Nah, tunas baru 2 malah tunasnya. Ini untuk nyemai terong ungu nanti. For your information ya, untuk yang mau PO cabai rawit, kita kehabisan benihnya. Insya Allah nanti 3 hari lagi insya Allah ada benihnya, kita semai ya. Lanjut, itu ya 3 modal utama bisnis tanaman hias maupun tanaman sayur, sama aja. Tanaman buah juga masuk, tanaman rimpang juga masuk. Dan sebenarnya ini adalah modal utama untuk semua bisnis ya sebenarnya. Apa sih modal utamanya? Kita akan bahas satu persatu. Saya kasih tahu dulu. Intinya yang pertama adalah modal usaha. Yang kedua itu adalah modal waktu. Yang pertama tenaga, yang kedua waktu, dan yang ketiga adalah sarana dan prasarana. Loh, kok nggak ada uang, Mas? Nah, uang itu hanyalah sebagian kecil dari sarana dan prasarana. Jadi selama teman-teman punya 2 dari 3 ini, itu yang satu nggak terlalu ditekankan, nggak masalah. Misal teman-teman punya tenaga dan punya waktu, nggak punya sarana dan prasarana itu bisa. Ataupun teman-teman nggak punya sarana prasarana, nggak punya uang, nggak punya tempat, itu pakai waktu dan tenaga bisa. Kalau teman-teman nggak ada tenaga atau nggak ada kekuatan untuk bertani maupun grosir kemana-mana, itu pakai sarana dan prasarana dan pakai waktu itu bisa. Dengan apa? Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah waktu. Nah, waktu itu nggak bisa diulang ya. Waktu itu sangat penting. Dari ketiga modal ini, modal yang paling utama adalah modal waktu. Teman-teman punya waktu, teman-teman bisa pergi kemana-mana, bisa nyari-nyari referensi, bisa menjalin ukhuwah dengan teman-teman pembudidaya maupun distributor tanaman, maupun mencari-cari distributor, mencari-cari petani tanaman dimanapun itu. Kalau punya waktu itu insya Allah gampang. Kalau nggak ada waktu itu susah. Waktunya udah full. Semisal teman-teman itu bekerja dari jam 6 berangkat, masuk jam 8, jam 7, jam 4 sore pulang, sampai rumah jam 5 udah capek ngurusin rumah, ngurusin keluarga, itu nggak ada waktu. Itu harus ditekankan pada tenaga dan itu nggak punya waktu dan punya tenaga, dan dia harus sarana dan prasarannya maju. Seperti apa? Uang dan tempat. Kemudian yang kedua adalah selain waktu adalah tenaga. Tenaga ini dikategorikan nomor 2 bagi kami. Karena apa? Semisal waktunya ada tapi nggak ada tenaga, itu juga bisa dengan online. Tapi kalau ada waktu, ada tenaga, itu lebih baik bisa offline, bisa pergi-pergi ke tempat-tempat yang petani-petani maupun distributor yang belum offline. Biasanya mereka lebih murah, lebih stoknya lebih banyak, lebih variatif. Nah, gitu. Yang ketiga adalah sarana prasarana. Sarana prasarana ini macam-macam, mulai dari tempat, rak, kemudian toko, kemudian juga akun media sosial, uang, dan lain sebagainya, relasi. Itu adalah sarana prasarana. Nah, gimana sih Mas, kok perlu 2 dari 3 ini bisa langsung lancar bisnisnya? Semisal ya teman-teman punya waktu dan punya tenaga, tapi nggak punya sarana prasarana. Misalnya tempatnya nggak ada, rumahnya udah penuh, terus
nggak punya modal tanaman di rumah, walaupun tanaman hias, tanaman sayur maupun apapun, nggak punya tanaman, baru mau mulai bisnis tanaman, nggak ada sarana prasarana, uangnya pun juga mepet. Nah, teman-teman bisa manfaatkan waktu dan tenaganya dengan apa? Dengan menjadi wakil dari petani maupun distributor. Datang ke tempat petani atau distributor, bilang ke petani atau distributornya, Mas, Mbak, Pak, Bu, kami nggak ada modal, ingin menjualin tanamannya. Nanti semisal dibilangin oke, boleh. Nah, teman-teman bilang kami ambil untung sendiri atau untungnya dari bapak, dari ibu. Semisal petani atau distributornya berkata ambil untung sendiri, Mas, biasanya seperti itu ya, ambil untung sendiri. Jadi kita foto-foto, minta izin dulu foto-foto, kemudian kita upload. Semisal di sana harganya frozen itu 1 juta, ini misal ya 1 juta, kita jual 1.500.000 atau 1.300.000 di offline. Di online kita iklankan, semisal ada yang klik, baru kita hubungi penjual atau petaninya, kita pesan berapa yang dipesan, kita ambil, kita kirim ke tempat yang beli. Nah, itu kita udah dapat margin sekitar, untungnya ya, semisal aku 1.200.000, 1.400.000, 1.400.000 ya, kita dapat untung 400 marginnya. Belum nanti dipotong bensin, dipotong nanti juga tenaga juga dihitung ya. Kemudian dipotong juga dengan perawatan motor, mobil yang untuk ambil tanamannya itu semisal nggak punya sarana prasarana. Semisal nggak punya waktu gimana, Mas? Nggak punya waktu itu, jadi teman-teman punya itu ya, punya tenaga dan punya sarana prasarana, itu nanti sarana prasarana dimasuk ke dalam tempat dan dana, semua masuk, sarana prasarananya lengkap, tapi nggak ada waktu. Nah, teman-teman bisa cari orang yang bisa handle, atau cari anak kebun lah yang bisa handle kebunnya, bisa online, bisa offline, bisa menghandle kebunnya teman-teman untuk jual beli maupun budidayanya. Semisal nggak ada waktu, semisal nggak ada tenaga juga sama, handle orang nggak ada waktu ataupun nggak ada tenaga, itu penangannya sama. Cari orang yang handal, cari orang yang bisa mengolah kebun dan jual beli, kita ambil mereka sebagai anak kebun atau sebagai teman di kebun untuk mengolah kebunnya. Kita tinggal mantau aja sewaktu-waktu dan juga merekap penjualan maupun pemasukan dan pengeluarannya ya. Ya, mungkin itu video tentang 3 modal utama untuk mulai berbisnis tanaman hias. Semoga bermanfaat bagi teman-teman.